Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak terasa juga gue udah sampai ke session 3-nya ya, dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisarnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kemunculan Xiaoyan tepat waktu di saat kritis Xiaoqi. Xiaoyan lalu berkata kepada Lord of the Demon Guard. Dia lalu berkata, "Hahaha, beritahu aku sesuatu jika kamu masih ingin hidup," ucap dari Xiaoyan. Lord of the Demon Guard lalu berkata, "Memberitahumu itu tidak akan pernah," ucap dari Lord of the Demon Guard. "Begitu ya," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya dan api surgawi pun naik menyelimuti pedang di tangannya. Pedang itu lalu diayunkan ke arah Lord of Demon Guard. Hiat, buar! Lord of Demon Guard meledak menjadi kabut darah seketika. Tetua yang tersisa hanya terdiam saat melihat pemandangan ini. Xiaoyan lalu berkata, "Karena kita tidak mendapatkan informasi, kita harus memusnahkan mereka semua," ucap dari Xiaoyan. Xiao Yao lalu melangkah maju. Dia lalu mengangkat tangannya. Doki putih segera melonjak dari tubuhnya. Ketua dari sosok hitam pun segera mundur ke pohon besar dan menatap matanya. Tetapi telapak tangan Xiao Yao tiba-tiba terhenti. Xiao Yao lalu berkata, "Aku akan mengampunimu. Aku akan membiarkan Xiaoyan memutuskan hidup dan matimu kali ini," ucap dari Xiao Yao. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, karena orang-orang Xiao sekarang berkembang pesat dan sangat membutuhkan tenaga kerja, aku akan menawarkan pilihan untuk bergabung menjadi orang-orang Xiao. Tetapi menjadi pekerja rodi, bagaimana menurutmu?" Ucap dari Xiaoyan. Xiao Yao lalu berkata, "Hahaha, itu cukup bagus. Daripada harus membunuh orang ini, lebih baik kita memperkerjakan mereka," ucap dari Xiao Yao. Tetua itu jelas tidak mengharapkan Xiaoyan menyebutkan permintaan seperti itu. Ini sama saja dengan dia beraliansi dengan orang-orang Xiao. Xiaoyan kembali berkata, "Kamu hanya punya waktu 30 detik untuk memikirkannya," ucap dari Xiaoyan. Tetua itu perlahan mengangguk. Xiaoyan lalu berkata, "Sebagai salah satu perlakuan pelanggan terhadap orang-orang Xiao, buktikanlah dirimu berguna. Bawalah keluargamu untuk menyerah, sehingga dosa-dosamu bisa diampuni," ucap dari Xiaoyan. Tetua itu lalu berkata, "Terima kasih atas pengampunan Tuan Xiaoyan. Aku akan mengikuti perintahmu," ucap dari tetua itu. Tetua itu pun segera pergi dari sana. Xiaozan lalu berkata, "Xiaoyan, kenapa tidak kamu bunuh saja orang itu?" ucap dari Xiaozan. Xiaoyan mendengar itu, dia hanya berkata, "Jika mereka bergabung, itu akan sangat bermanfaat bagi kebangkitan klan Xiao," ucap dari Xiaoyan. Xiaozan kembali berkata, "Lalu kenapa Yi Jiao tidak kamu lepaskan juga?" tanya dari Xiaozan. Xiaoyan lalu menjawab, "Di belakang Yi Jiao ada klan Demon Soul yang pasti tidak akan mempercayaiku. Terlebih lagi Yi Jiao selalu melakukan kejahatan di benua ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoli lalu berkata, "Sekarang leluhur sudah kembali. Xiaoyan telah bangkit kembali. Masa depan suku Xiao sangatlah cerah kali ini," ucap dari Xiaoli. Orang-orang Xiao lalu mengangkat pedang mereka dan bersorak. Xiao Yao merasakan kegembiraan semua orang, tetapi tiba-tiba mengangkat tangannya. Orang-orang pun segera terdiam. Xiao Yao lalu berkata, "Kemakmuran suku kita ini adalah berkat si jenius klan Xiao kita. Hidup Xiaoyan," ucap dari Xiao Yao. Orang-orang pun kembali bersorak, "Hidup Xiaoyan, hidup Xiaoyan." Xiaoyan lalu berkata, "Sebagai orang Xiao, sudah seharusnya aku melakukan ini. Kembalinya leluhur adalah keinginan terbesar kita. Kita harus merayakan kembalinya sang leluhur kita ini," ucap dari Xiaoyan. Orang-orang Xiao pun serentak bersorak lagi. "Ya, hidup leluhur," ucap dari orang-orang Xiao. Xiaoyan lalu berkata lagi, "Semuanya, dengarkan aku. Kalian sudah melihat bahwa Xiaoyan sudah membuat kebanggaan besar bagi orang-orang Xiao. Ditambah aku sudah tua. Oleh karena itu aku akan memberikan gelar leluhur atau pemimpin kepada Xiaoyan dimulai hari ini. Xiaoyan adalah pemimpin klan Xiao.
Dia harus bisa memimpin orang-orang Xiao keluar dari Dizhou untuk menciptakan dunia yang lebih luas lagi, ucap dari Xiao Yao. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Hei, tunggu leluhur. Aku tidak akan bisa menjadi pemimpin. Aku tidak pandai memanajemen hal seperti itu," ucap dari Xiaoyan. Xiao Yao lalu berkata, "Bukankah kamu memanajemen Xiaofu dengan baik kali ini?" tanya dari Xiao Yao. "Itu semua berkat Jenny dan Li Shaolong. Aku hanya seorang penjual obat," ucap dari Xiaoyan. Kekuatan Xiaofu bisa diatur di bawah manajemen Jenny dan Li Shaolong. Dan kalau perlu, aku bisa menambahkan beberapa orang Xiao. Nanti kamu akan punya banyak waktu dan kamu bisa menggunakannya untuk sebagai penjual obat, ucap dari Xiao Yao. "Hei, tidak hanya itu saja leluhur. Semua orang harus bersedia jika aku mengambil alih pemimpin. Apakah semua orang setuju?" ucap dari Xiao Yan. Xiao Yao lalu menoleh ke arah orang-orang Xiao. Lalu dia berteriak, "Siapa yang keberatan Xiaoyan menjadi pemimpin kita?" tanya dari Xiao Yao. Mendengar kata-kata Xiao Yao itu, semua orang terdiam. Xiao Li dan Xiao Long hanya tersenyum pahit dan menatap Xiaoyan. Setelah beberapa saat, orang-orang lalu berkata, "Kami bersedia untuk melayani Xiaoyan sebagai pemimpin kita yang baru," ucap dari orang-orang. Xiaoyan hanya menghela nafas panjang. Xiaoyan lalu berkata, "Karena leluhur bersikeras, aku akan menerimanya kali ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera menoleh ke arah orang-orang Xiao. Lalu dia berteriak, "Aku Xiaoyan. Dengan ini meyakinkan semua orang bahwa aku akan memimpin klan Xiao untuk menjadi lebih kuat dan kelas 1 di benua kaisar ini. Bersama-sama kita akan menciptakan masa depan yang bagus dan cerah bagi orang-orang Xiao," ucap dari Xiaoyan. Orang-orang pun serentak bersorak. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan lalu berkata lagi, "Aku juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sekutu kita yang telah membantu orang-orang Xiao. Mari kita beri mereka rasa hormat setinggi-tingginya," ucap dari Xiaoyan. Orang-orang pun kembali bersorak. Xiao Li tiba-tiba batuk darah. Ini disebabkan oleh lukanya yang belum sembuh. Melihat itu, Xiaoyan segera meraih Xiao Li. Xiaoyan lalu bertanya kepada Xiaoqi, "Apakah kamu tidak memberikan ramuan yang aku berikan kepadamu?" tanya dari Xiaoyan. Xiaoqi lalu berkata, "Aku sudah memberikannya. Apakah akan baik-baik saja kakek kali ini?" tanya dari Xiaoqi. "Ini tidak mungkin. Dengan khasiat obat itu harusnya sudah pulih," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menoleh ke arah semua orang dan berkata, "Bagaimana perasaan kalian setelah meminum ramuan itu?" tanya dari Xiaoyan. Orang-orang lalu berkata, "Ramuan pemimpin benar-benar luar biasa. Kami sudah pulih sepenuhnya," ucap dari orang-orang. Xiao Li lalu berkata, "Bisa jadi ramuan itu tidak bisa menyembuhkan Kaisar Samsu," ucap dari Xiao Li. Kaisar Ming lalu berkata, "Tetapi Xiao Li, bahkan lukaku dan luka Xiaoqi telah pulih," ucap dari Kaisar Ming. Xiaoyan kembali bertanya, "Xiaoqi, apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan?" tanya dari Xiaoyan. Xiaoqi lalu berkata, "Aku yakin sekali suamiku," ucap dari Xiaoqi. Xiao Yao lalu berkata, "Jadi apa yang terjadi sebenarnya?" tanya dari Xiao Yao. Xiao Li lalu berkata, "Baru-baru ini aku dan Xiao Long merasakan bahwa kekuatan kami sedikit tidak memuaskan. Pemulihan yang lebih lambat, tetapi itu bukan masalah besar bagi kami," ucap dari Xiao Li. Xiaoyan lalu bertanya, "Dalam berapa tahun terakhir, apakah kedua tetua merasakan kekuatan kalian menurun juga?" tanya dari Xiaoyan. Bagaimana kamu tahu?" tanya dari Xiao Li. Xiao Yao lalu berkata, "Apakah kalian berdua pernah diserang oleh orang-orang berjubah hitam sebelumnya?" tanya dari Xiao Yao. "Jika leluhur tua berkata demikian, kami sedikit mengingatnya dulu. Sebelum Xiaoyan pergi, kami memang pernah bertukar pukulan dengan mereka. Tetapi apa hubungannya dengan kondisi fisik kami?" tanya dari Xiao Li. Xiaoyan lalu mengangguk. Lalu dia berkata, "Ini bukan ramuan yang efektif. Tetapi kalian berdua telah terkena Soul Eater," ucap dari Xiaoyan. "Soul Eater? Apa itu?" tanya dari Xiao Li. Xiao Yao lalu berkata, "Soul Eater adalah salah satu teknik jahat yang bahkan dibanned oleh iblis-iblis tua lainnya," ucap dari Xiao Yao. Xiao Yao lalu menjelaskan lebih detailnya tentang Soul Eater itu. Setelah mendengarkan penjelasan Xiao Yao, semua orang
ketakutan, dan bahkan tidak bisa membayangkan betapa bahayanya metode seperti itu dan ada di benua kaisar ini. Xiaoqi lalu berkata, jika soul ether di Bennett itu berarti tidak ada obatnya, ucap dari Xiaoqi. Xiao Yao lalu berkata, Xiaoqi, jangan khawatir, ada bakat suamimu ini. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan olehnya, ucap dari Xiao Yao. Xiao Yan lalu berkata, kamu tidak perlu khawatir, aku memiliki penawarnya, ucap dari Xiao Yan. Xiao Yan lalu membalikkan tangannya dan dua soul ether dan pun muncul di tangannya. Xiao Xi lalu berkata, berani-beraninya Demon Soul mempraktekkan teknik yang sangat dilarang ini. Apakah mereka tidak takut diburu oleh seluruh dunia ini? Ucap dari Xiao Xi. Xiao Yan lalu berkata, sepertinya mereka berlatih secara sembunyi-sembunyi. Tetapi jika kita asal menuduh tanpa ada bukti, itu hanya akan memicu kemarahan publik. Karena itu kita tidak boleh bertindak gegabah sekarang. Kita hanya harus menunggu waktu yang tepat saja, ucap dari Xiao Yan. Suara seperti badai tiba-tiba terdengar dari sisi timur laut wilayah klan Xiao. Banyak orang-orang yang bergegas ke wilayah orang Xiao sekarang. Ternyata itu adalah perbuatan para tetua yang sebelumnya. Tetua itu lalu berkata, Xiao Yan, aku telah membawa orang-orangku. Aku harap kamu dapat memenuhi janjimu dan memperlakukan sukuku dengan baik, ucap dari tetua itu. Xiao Yan lalu tersenyum dan mengangguk mendengar itu. Tetua itu lalu menghela napas lega, lalu memeluk Xiao Yan. Setelah itu dia berbalik dan pergi meninggalkan orang-orangnya bersama Xiao Yan. Melihat sang pemimpin pergi, orang-orang itu meneteskan air mata. Xiao Zhan lalu berkata, Xiao Yan, apakah kamu akan membiarkan dia pergi begitu saja? Ucap dari Xiao Zhan. Xiao Yan terdiam sejenak. Lalu dia berkata, Xiao Zhan, pergi bawa dia kembali. Ucap dari Xiao Yan. Tetapi saat Xiao Zhan akan mengejarnya, tetua itu sudah menghilang begitu saja di gunung. Xiao Yan lalu berbalik dan berkata kepada orang-orang yang telah ditinggalkan tetua itu, sekarang aku akan memberikan kalian kesempatan untuk memilih. Jika kalian bersukarela menyerah pada klan Xiao dan bergabung dengan klan Xiao, aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah membeda-bedakan kalian dengan klan Xiao yang asli. Selain itu, aku juga memberikan keterampilan bertarung tingkat lanjut, ucap dari Xiao Yan. Orang-orang mendengar itu serentak berkata, benarkah itu? Tanya dari orang-orang itu. Xiao Yan lalu mengangguk dan berkata, tetapi jika kalian tidak ingin bergabung dengan klan Xiao, kalian boleh pergi sekarang, ucap dari Xiao Yan. Xiao Yan lalu melambaikan tangannya. Pedang besar pun lalu dilemparkan ke arah langit dan jatuh menancap di tanah. Adegan ini membuat semua orang takut. Xiao Yan lalu berkata, oh ya, aku lupa mengingatkan sesuatu. Pasti ada banyak dari kalian yang telah menyinggung pasukan orang-orangku. Aku tidak akan menghentikan kalian yang ingin pergi, tetapi aku tidak bertanggung jawab dengan hidup atau mati kalian, ucap dari Xiao Yan. Tubuh orang-orang itu lalu bergetar dengan hebat. Mereka mundur beberapa langkah ketika mendengar kata-kata Xiao Yan itu. Seorang tetua lalu melangkah maju. Dia lalu berkata, kami sudah sangat bersyukur karena Tuan Xiao Yan sudah memberikan kami pilihan. Oleh karena itu, dan kami pun siap menerima Tuan Xiao Yan menjadi pemimpin kami, ucap dari tetua itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk mendengar itu. Xiao Yan lalu berkata, apa kalian pernah berpikir kenapa aku tidak membunuh kalian? Tanya dari Xiao Yan. Orang-orang itu pun serentak berkata, tidak. Xiao Yan lalu kembali berkata, itu karena kalian telah diuji dengan pedang sebelumnya, ucap dari Xiao Yan. Dan apa hasilnya? Tanya orang-orang itu. Hasilnya adalah aku percaya kepada kalian, ucap dari Xiao Yan. Orang-orang lalu menghela napas lega. Xiao Yan kembali berkata, selain itu aku akan memberi kalian 5 keterampilan bertarung tingkat tinggi, 20 keterampilan bertarung tingkat menengah, dan sejumlah besar ramuan memulihkan kekuatan dan penyembuhan yang sama dengan orang-orang Xiao, ucap dari Xiao Yan. Tiba-tiba terdengar suara angin bertiup. Ternyata itu adalah kelompok demon fantasi. Mereka telah dipimpin oleh Yao Meng. Yao Meng lalu berkata, leluhur Xiao, maafkan aku telah terlambat, ucap dari Yao Meng. Xiao Yao lalu mengangguk dan berkata, kamu datang tepat waktu, ucap dari Xiao Yao. Yao Meng lalu berkata, aku telah menerima pesan dari orang-orang Xiao bahwa leluhur Xiao tua sudah kembali. Aku bergegas kemari setelah menerima pesan itu, ucap dari Xiao Meng. Sekarang 5 kekuatan besar di Zhou sudah berkumpul.
Yi Xiao saat ini telah terluka parah dan kemusnahannya pun hanya masalah waktu saja. Diperkirakan bahwa klan Demon Fantasi akan bergabung dengan mereka. Xiaoyan lalu berkata mendengar itu. Katakan sesuatu jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan sekarang, ucap dari Xiaoyan. Yao Meng lalu berkata, Kepala Xiao, aku bersedia memimpin klan Demon Fantasi untuk bergabung ke dalam klan Xiao dan mengikuti kepala Xiaoyan untuk membuat prestasi besar, ucap dari Yao Meng. Mendengar itu, Yao Xi lalu gemetaran, sepertinya mengerti ide Yao Meng. Xiaoyan lalu berkata, begitu ya, tetapi kenapa kamu mau bergabung denganku? Tanya dari Xiaoyan. Yao Meng lalu berkata, pemimpin Xiao masih muda dan sangat menjanjikan, bisa menghancurkan Yi Xiao dengan mudah dan bisa menaklukkan satu klan. Begitulah pikiranku, ucap dari Yao Meng. Xiaoyan tentu saja tidak percaya jika hanya dengan alasan seperti itu. Xiaozan lalu berkata, meskipun iblis ajaib memiliki kesalahan kali ini, mereka telah menembusnya. Klan iblis ajaib masih akan menjadi sekutu klan Xiao di masa depan, ucap dari Xiaozan. Yao Meng lalu berkata, mereka tidak memiliki kekuatan atau potensi yang bisa diandalkan. Jadi bagaimana mungkin mereka menjadi sekutu, ucap dari Yao Meng. Kaisar Ming tertawa dan berkata, apakah kalian khawatir Tian Minggu akan mengalahkan kalian di masa depan? Ucap dari Kaisar Ming. Yao Meng hanya tersenyum pahit mendengar itu. Xiaoyan lalu berkata, apakah kamu berkata sebenarnya? Apakah Demon Fantasi bersedia? Tanya dari Xiaoyan. Orang-orang Demon Fantasi serentak berkata, ya kami siap untuk mengikuti Xiaoyan, ucap dari orang-orang Demon Fantasi. Yao Meng lalu berkata, bagaimana menurutmu? Tanya dari Yao Meng. Xiaoyan lalu berkata, ini memang bagus, tetapi kamu adalah orang-orang dari suku iblis dan mungkin kalian tahu Kaisar Iblis memiliki hubungan yang baik denganku. Apakah tidak akan terjadi sesuatu jika Demon Fantasi bergabung? Memang kekuatan klan Xiao akan meningkat pesat dengan itu. Secara alami aku senang, tetapi mengingat kalian adalah iblis, aku sedikit ragu, ucap dari Xiaoyan. Yao Meng lalu berkata lagi, kamu tidak perlu khawatir, populasi utama yang sebenarnya dikendalikan oleh kaisar klan masing-masing. Sedangkan untuk cabang lainnya, arahnya tidak akan mengganggu, ucap dari Yao Meng. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, baiklah kalau begitu, aku akan menyepakati ini, ucap dari Xiaoyan. Dalam satu hari, Xiaoyan mendapatkan kesempatan kerjasama dengan dua faksi sekaligus. Saat ini hatinya penuh dengan kegembiraan. Suku Iblis Fantasi akhirnya secara resmi menjadi aliansi klan Xiao. Setelah itu pandangan Xiaoyan beralih kepada Kaisar Ming. Xiaoyan lalu bertanya, Kaisar Ming, aku ingin tahu apakah Anda akan mengikuti orang-orang klan Xiao untuk berperang melawan penganut Yi Xiao? Tanya dari Xiaoyan. Kaisar Ming lalu menjawab, tentu saja kali ini aku ikut, ucap dari Kaisar Ming. Sekarang tiga faksi besar telah bergabung untuk menghancurkan penganut Yi Xiao. Namun sebenarnya Kaisar Ming masih menyimpan rasa ragu di dalam hatinya. Dan Xiaoyan pun bisa merasakannya. Kaisar Ming, jika Anda masih ragu katakanlah padaku. Tetapi percayalah persahabatan ini pasti akan saling menguntungkan dan saling membantu satu sama lainnya, ucap dari Xiaoyan. Karena perkataan Xiaoyan dan melihat ketulusan wajah Xiaoyan, Kaisar Ming pun akhirnya tidak merasa ragu lagi. Sejauh ini orang-orang Xiao telah mendapatkan kembali tiga kekuatan utama di Zhao. Nah, karena sekarang kita semua sudah membentuk aliansi, ayo kita pergi untuk menghancurkan penganut Yi Xiao itu, ucap dari Xiaoyan dengan penuh semangat. Singkat cerita, bendera pun telah dikibarkan. Tanda aliansi ini telah bergabung sekarang. Saat ini seluruh pasukan sedang menunggu perintah Xiaoyan. Pertempuran ini akan membalaskan dendam. Berjuanglah untuk kebangkitan kembali reputasi klan Xiao, teriak dari Xiaoyan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Oh ya, tidak lupa gua selalu ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur Battle Through the Heaven ini kelanjutannya ya, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum, dadah.